Oke, silakan teman-teman yang punya pertanyaan sekritis apapun disiapkan. Oke, mbaknya mana? Monggo silakan mbak, di depan mbak. Oke, boleh langsung bertanya mbak. Tanya. Oke, silakan mbak. Tapi gini ya, rambu-rambu pertanyaannya. Pertanyaannya yang masuk akal. Jangan seperti orang bodoh. Ntar dulu. Ini karena saya ini orang NU. Jadi di NU tuh ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil. Ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Ayo tanya yang baik. Silakan Mbak. Baik. Nama. Baik, sebelumnya selamat malam semuanya. Nama saya Rachel, saya dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ya, siap. Saya ingin bertanya, Prof. Jadi mungkin semua hadirin juga tahu terkait pembaruan dalam hukum pidana, yakni dengan KUHP nasional ya, Prof. Yang ingin saya tanyakan, dari pembaruan hukum tersebut, Prof sendiri lebih setuju untuk mengedepankan kepastian hukum atau keadilan hukum, Prof? Jika keadilan hukum, saya ingin bertanya terkait pasal 162 dalam UU Minerba yang waktu itu gugatannya disahkan saat Prof menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Apakah pasal tersebut mengandung unsur keadilan tersebut? Dan saya ingin bertanya, jika pasal tersebut mengandung unsur keadilan, bukankah pidana itu merupakan obat terakhir, Prof? Dan bukankah pasal tersebut justru kerap kali dipelintirkan untuk mengkriminalisasi para aktivis lingkungan? Sekian, terima kasih. Oke, sikat Prof. Silakan Prof. Kasih jawabannya Prof. Ya, jadi begini, ada dua hal yang berbeda sih. Pertama soal undang-undang KUHP dulu. Jadi undang-undang KUHP yang baru itu nanti akan berlaku tahun depan. Bulan Januari tahun depan sudah mulai berlaku dan itu sudah didiskusikan selama 59 tahun. Kalau didiskusikan terus tidak akan selesai, oleh sebab itu disahkan dulu, diberlakukan. Dan itu sudah menyerap aspirasi dari berbagai kalangan. Nanti kalau memang ada yang dirasakan belum adil, itu kan bisa di judicial review. Masih ada caranya, tetapi kalau ditunda terus sampai semua orang setuju itu tidak bisa. Harus ada yang ngambil keputusan, maka disahkan sekarang, ya, gitu. Apakah itu sudah mengandung keadilan? Tentu, karena keadilan dari segi konseptual itu didiskusikan seperti apa. Karena saya lebih percaya pada keadilan itu sebagai tujuan hukum. Jadi kalau hukumnya tidak benar, sering loh ada hukum itu tidak benar tapi dipaksakan di pengadilan padahal tidak adil. Oleh sebab itu bagi saya hukum yang resmi berlaku kalau tidak mengandung keadilan itu harus ditolak. Penolakannya di mana? Direvisi atau di dalam penerapannya supaya tidak diberlakukan. Itu yang dari Undip ya. Nah, Undip itu punya konsep hukum progresif. Itu arti hukum progresif ya. Saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Tapi memang menangkut kita itu punya hukum yang berlaku sebenarnya. Ya, kaitannya dengan kekayaan masyarakat adat, perlindungan atas lingkungan hidup. Itu diharapkan bahwa aktivis lingkungan itu supaya diperlakukan sebagai subjek hukum dan diperlakukan adil untuk membela hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup. Nah, karena ini dalam faktanya banyak aktivis lingkungan yang mengajukan protes lalu dikriminalisasi, ditangkap, kemudian pengadilannya tidak fair. Saya tahu itu pertanyaannya dan itu yang saya jawabkan. Bagus pertanyaannya dari Undip. Oke.
Luar biasa. Sudah Terima ada kasih Mbak. solusinya, kan? Udah ada Konkret solusinya. ya. Ya, sudah puas? Oke. Wah. Ada yang mau bertanya? Kalau belum puas nanti datang ke rumah. Wih, langsung datang ke Oke, rumah nih. silakan. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.